Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D6 kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu membuat video terkait tugas bioinformatika praktikum. Berikut adalah anggota kelompok kami. Terdapat sebuah kasus, yakni pada saat melakukan syuting Vincenzo, Song Joong Ki menemukan sebuah sekuens asam amino dengan urutan sebagai berikut. Kami harus membantu Song Joong Ki untuk menemukan beberapa hal. Yang pertama, yakni mengidentifikasi nama protein dengan sekuens asam amino yang ditemukan. Yang kedua, yakni membuat model struktur 3 dimensi dari protein tersebut. Dan yang terakhir, menentukan serta menjelaskan fungsi, struktur, domain, dan juga jumlah chain protein tersebut. Untuk melakukan identifikasi nama protein dari sekuens yang didapatkan oleh Song Joong Ki, hal pertama yang dilakukan adalah membuka website BLAST milik NCBI di alamat website https://blast.ncbi.nlm.nih.gov. Dari berbagai tools yang disediakan, dipilihlah tools Protein Blast. Setelah itu akan terlihat tampilan awal dari tools Protein Blast, yakni dengan adanya kotak yang dapat diisikan dengan occasion number, chain info, identify number, dan sequence asam amino atau upload file FASTA pada bagian bawah kotak. Karena Song Joong Ki hanya memiliki sebuah sequence FASTA dan asam amino, maka dimasukkan sequence tersebut ke dalam kotak. Lalu diklik Blast untuk mencari informasi terkait sequence asam amino tersebut. Setelah itu akan terjadi proses searching data yang cocok dengan sekuens yang diberikan. Setelah berhasil mencocokkan data dengan sekuens tersebut, akan muncul hasil sebagai berikut. Pertama, dapat dilihat informasi umum dari hasil pencarian. Program yang digunakan adalah BLAST-P, yaitu BLAST untuk urutan asam amino dan protein. Database yang digunakan adalah cluster.nr, yang berarti database berisi cluster protein dari berbagai organisme. Panjang sequence query-nya adalah 728 asam amino dan deskripsinya masih sebagai unnamed protein product atau produk protein tanpa nama. Beberapa parameter yang penting yang ditampilkan pada bagian atas adalah RID atau request ID, yakni kode unik untuk hasil pencarian. Terdapat molecule type yang menunjukkan bahwa sequence tersebut dianalisis oleh protein atau amino acid. Selanjutnya, pada bagian cluster producing significant alignments, dapat terlihat daftar hasil kesamaan yang signifikan. Setiap baris menunjukkan sebuah cluster protein homolog dari organisme tertentu. Terdapat kolom-kolom penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yakni cluster composition yang berisikan jumlah anggota protein dalam cluster serta jumlah organisme yang mengandungnya. Ada pula cluster ancestor atau representative sequence, yaitu urutan representatif dari cluster tersebut. Selanjutnya ada max score dan total score yang menunjukkan tingkat kesamaan secara numerik, yang berarti semakin tinggi nilainya maka semakin mirip. Selanjutnya ada A-value, yakni semua hasil di sini memiliki nilai 0,0 yang menandakan tingkat kesamaan yang sangat signifikan. Selanjutnya percent identity yang menunjukkan persentase kesamaan residu asam amino dengan pada hasil teratasnya mencapai 100%. Yang terakhir yakni query coverage yang sebagian besar hasilnya memiliki cakupan 100%. Artinya seluruh sequence query cocok dengan sequence hasil. Untuk nomor occasion yang dipilih adalah yang berada pada urutan paling atas, yakni milik NP_000592.3. Pada sekuens yaitu sekuens bernama hepatosit. Dan pada kolom email dapat diisi secara opsional, dan pada bagian bawah terdapat tulisan search for template dan build model. Pada keduanya terdapat perbedaan, yaitu ketika search for template akan mencarikan sekuens yang mirip dengan sekuens tersebut, sedangkan pada build model akan membuatkan struktur yang sesuai dengan sekuens yang kami maksudkan. Pada percobaan kami kali ini, kami akan memilih build model. Setelah diklik build model, selanjutnya web akan membuatkan struktur 3 dimensinya. Baik, karena hasil dari struktur 3 dimensi yang sudah kami bikin sudah muncul, selanjutnya kami akan memilih struktur 3 dimensi dengan coverage yang paling tinggi. Dari model struktur 3 dimensi dengan ID number P14210.1.A
dengan nama hepatocyte growth factor. Selanjutnya, untuk menentukan fungsi, struktur, domain, dan jumlah chain dari protein tersebut, kita bisa membuka Unicode dengan memasukkan ID number yang kita dapat dari Swiss model. Adapun fungsi dari protein tersebut adalah sebagai litogen yang kuat untuk sel hepatosit parenkim matang yang merupakan faktor hepatotropik dan bertindak sebagai faktor pertumbuhan untuk berbagai jenis jaringan dan sel. Selanjutnya, sebagai ligand aktivasi untuk reseptor tirosin kinase MET dengan mengikatnya dan mempromosikan dimerisasinya dan mengaktifkan sinyal MAPK setelah pemotongan dan aktivasi TMPRS S13. Berikut kita juga bisa melihat struktur dari protein hepatocyte growth factor, yang mana protein ini tersusun dari dua domain utama dengan pewarnaan yang berbeda. Yang pertama yang berwarna hijau kebiruan menunjukkan suatu domain protein yang didominasi oleh lembar beta atau beta sheet yang tersusun paralel atau antiparalel, sedangkan yang warna oranye menunjukkan domain lain yang lebih banyak mengandung alpha helix. Selanjutnya, terdapat juga informasi mengenai domain protein. Domain protein adalah bagian dari suatu protein yang memiliki struktur 3 dimensi dan fungsi tertentu yang dapat berdiri sendiri. Dalam satu protein dapat terdapat satu atau beberapa domain yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi biologis yang kompleks. Misalnya, ada domain yang berperan dalam pengikatan molekul lain atau binding domain, dan ada yang berfungsi sebagai pusat katalitik atau catalytic domain, atau ada juga yang berperan dalam pengaturan aktivitas protein atau regulatory domain. Pada protein ini terdapat 5 domain. Berikut adalah peta domain protein dari sebuah enzim yang memiliki domain PAN, Kringle 1, 2, 3, 4, dan peptidase S1 seperti yang terdeteksi melalui anatosi prosite. Kemudian, informasi lain yang bisa kita dapatkan yaitu jumlah chain dari protein, yang mana pada protein ini diketahui jumlah chainnya sebanyak 728. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.